Semuanya, saya Putri Fadila Zoira dengan NIM S1S1240706. Pada hari ini saya akan melanjutkan PHP W3 School di Super Global dan juga Verb. Jadi kita langsung aja eh, ke codingan. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke W3 School. Oke, jadi pertama kita akan masuk ke dolar global. Nah, jadi kita langsung saja coba codingannya. Jadi di sini saya nggak panjang lebar karena ini codingannya banyak. Kita akan coba. Oke, nah, jadi kita langsung saja coba. Kita refresh. Oke, ini ada error ya. Kita lihat dulu. Errornya tuh. Oh iya, gue lupa. Kalau variabel jangan lupa harus ada dolarnya. Nah, kita langsung aja. Nah, jadi hasilnya itu adalah print 75. Oke. Jadi guna si echo global ini tuh untuk memanggil variabel yang ada di luar fungsi. Nah, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini globalnya kita hapus, dia itu akan mengalami error. Seperti ini, kalau misalnya kita hapus, dia akan error. Karena yang dipanggil tuh nggak ada, gitu. Tuh, online. Nah, karena yang dipanggil tuh nggak ada. Jadinya, dia akan error. Nah, selanjutnya kita masuk ke, kalau misalnya kita tulis globalnya tuh seperti ini. Jadi kita tulis ini, jadi global variabel X, ini kita hapus, terus echo X. Nah, dia tuh juga bisa dalam bentuk seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung aja. Nah, jadi dia juga bisa seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita coba create global variables. Nah, jadi pertama ini kita hapus, jadi ini tanpa fungsi. Kita coba seperti ini. Echo globals echo. Oke, dan kita coba. Nah, itu kalau misalnya kita panggil, ini kan gunanya si global ini kan untuk memanggil X, jadi dia itu akan menampilkan si X. Terus yang echo ini juga itu untuk memprint X, jadinya dia itu akan tertampilkan dua kali. Selanjutnya kita coba seperti ini. Ini 10, ini Y sama dengan 20, lalu kita masukkan ke function.
Oke, terus ini kita salin. Nah, ini kita ganti Z sama dengan global X. Ini kita hapus. Result. Echo Z. Nah, di sini kan dia tidak ada ini. Tidak ada, apa namanya, tidak ada variabel Z yang divariabelkan, dideklarasikan. Nah, dia itu caranya supaya dia tertampilkan, kita anggap si variabel Z itu sebagai variabel X. Makanya dia itu X sama dengan global X. Gitu. Nah, ini kalian bisa lihat, ini global Z sama dengan global X. Maka kalau tertampilkan, dia akan mengambil nilai si X. Kita langsung saja. Dan hasilnya adalah 10. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, kita masuk ke PHP server. Di PHP server, dia tuh kita coba seperti ini ya. Nah, jadi untuk PHP server, pertama-tama ini kita anu dulu ininya, HTML dan badinya. Lalu kita langsung saja ini. Sabar. Sini ya. PHP. Terus oke, kita langsung aja masuk. Kita langsung aja echo server. Help. Lalu kita echo BR. Lalu ini kita lanjut terus. Ctrl C. 1, 3, 4, sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus yang ini kita ganti server name. Server name. Lalu HTTP host. HTTP host. Lalu HTTP reference. Lalu HTTP user agent. Lalu terakhir script name. Oke, kita langsung jalankan. Sabar. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan di mana PHP self yang kita buat, lalu di mana di sini folder filenya, lalu di mana server name-nya yaitu localhost, HTTP host-nya itu di localhost, HTTP referrer-nya itu localhost website, lalu HTTP user agent-nya itu di Mozilla, Windows NT, Apple WebKit, dan selanjutnya
Dan juga script name-nya itu adalah PEM website PHP Super Global PHP. Nah, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Di selanjutnya itu ada request. Nah, di request itu dia tuh seperti ini ya. Kalau request, dia itu nggak pakai, dia tuh ada di atas body. Berarti di sini, kita langsung aja klik form, method, sama dengan post, lalu action, demo request PHP, .php, lalu selanjutnya itu adalah kita masukkan name-nya, input. Oh, ini di dalam body, guys. Sabar ya. Terus aja dia nggak ini. Ini kita hapus, Ctrl V, lalu kita name input, type, sama dengan text, lalu name, sama dengan name. Oke, lalu kita masukkan input. Lagi bicara. Lalu kita masukkan input, type, sama dengan submit. Oke, lalu kita tutup dengan for. Nah, oke. Langsung aja kita kasih masuk ke dalam, kita langsung aja running. Nah, dari form tadi kita bisa membuat form seperti ini. Jadi ada name dan tombol submitnya. Tapi ini masih belum diisi, jadinya dia seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke PHP filenya. Ini tuh kayaknya di dalam ini deh. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Di codingan selanjutnya, nah ini kita coba isi dulu. Kita isi supaya kita tuh bisa menginputkan data. Caranya tuh seperti ini ya guys. Kita akan masukkan PHP. Di bawah sini kita akan masukkan PHP. Eh, Nah, kita dulu. Oke. Nah, jadi pertama kita if, lalu kita server request method. Oke. Terus ini kita sama dengan
lalu kita tulis pause, lalu kita buka kurung keriting, dan kita masukkan name sama dengan. Lalu kita tulis lagi, kita tulis HTML special chars, kita tulis request, lalu have name, lalu titik koma, lalu if empty name echo name is empty. Else echo name. Oke, jadi dia seperti ini, dan saat kita akan masukkan nanti, dia itu bisa tertampilkan. Oh, sabar, ada yang error. Kita coba perhatikan. Oh ya, ini. Lupa titik koma. Kita langsung aja. Kita tulis misalnya inches, dan submit. Oke, ini ada yang error. Kita coba lihat dulu apa yang error. Kita lihat if server kayaknya di form ini deh. Form method pass action. Oh, jadi guys, ini form method post actionnya itu nggak ada. Actionnya itu dia ini PHP, lalu dia tertulis echo server PHP self, lalu titik koma, dan terus name input text, name-nya fname, input type submit. Oke, jadi kita coba lagi. Itu tadi kita belum kasih masuk ke formnya, dan kalau misalnya kita kasih masuk inches, kita submit. Oke, ada yang error lagi. Kita coba perhatikan lagi. Form method sama dengan post action PHP echo server PHP self, name input type text, lalu name fname, input type submit, if server request method post. Oke guys, sabar ya. Oke guys, jadi gue udah dapat ininya setelah gue baca-baca dengan baik.
Ternyata di sini harusnya pakai C ya, karena ini bahasa Inggris. Kita nggak boleh campur dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang udah bisa tertampilkan apa yang kita inputkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan selanjutnya. Coba kita lihat di codingan selanjutnya itu adalah oke. Jadi di codingan selanjutnya kita akan mencoba untuk using dollar request pada dollar get request. Oke, jadi langsung aja kita coba. Jadi di ini tuh di sini nggak ada ininya formnya atau ini gue ini aja deh. Oke. Nah, selanjutnya kita dollar subject HTML special chars dollar get subject. Lalu kita dollar web sama dengan HTML special chars get web titik koma. Lalu kita echo body subject at web. Nah, sekarang kita langsung aja coba. Oke. Kita lihat dulu. Ternyata bukan seperti ini ya, guys. Codingannya ternyata seperti ini. Ini salah. Harusnya kita pakai yang ini. Demo php file dot php subject dengan php
w3schools.com. Yes. Get. Kita coba. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini. Ini tuh untuk menampilkan link. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Jadi codingan selanjutnya itu ada PHP Post. Nah, di PHP Post ini kita akan coba seperti ini. Oke, jadi ini kita coba. Di sini tidak ada ini. Aduh, salah. Ini kita kontrol. Nah, terus ini kita uncomment. Jadi di sini tulisannya for method post PHP echo server PHP cell input type submit. Oke, ini udah benar. Terus kita kasih masuk isinya. Isinya itu if server request mm, 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 mm. Salah. Request request method sama dengan kita post name dengan HTML special chars post name if name is empty. Else echo name. Oke, kita langsung aja coba. Nah, jadi ini tinggal kita tes. Nah, dia itu bisa masuk. Oke, kita langsung lanjut lagi ke. Nah, ini tuh untuk yang post ya guys. Kita put it together. Langsung aja kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, yaitu di $get.
Nah, di dollar get kita coba itu dia tuh contohnya seperti ini. Yang pertama kita bisa Oke, kita coba lanjut. Ternyata ini tadi codingannya sama aja dan sebelumnya nggak tahu kenapa di W3 School dia mengasih kode yang sama. Jadi kita lanjut aja langsung ke eh, selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini kita akan ganti di formnya. Jadi di sini ini kita komen dulu, lalu yang ini form ini kita ganti action. Sama aja sih. Ini nanti kita ganti jadi get ya. Get. Lalu welcome get PHP di sini eh nih well welcome get PHP terus name input type text name lalu email di sini kita akan tambahkan email input type text name email lalu input type submit dan form. Oke, jadi kita langsung aja coba. Nanti itu akan tertampilkan name dan juga email. Sabar, kita kembali. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian mau kasih ke bawah sih emailnya, kalian bisa pakai break seperti biasa. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita akan um, PHP code inside welcome get PHP. Dia seperti ini. Jadi dia itu akan Oke, jadi ini kita akan tambahkan BR supaya dia ke bawah. Ini juga kita tambahkan BR. Terus, oh, nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Itu kalau misalnya kalian mau kasih ke bawah tadi, dia akan jadi seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, yaitu kita masuk ke PHP form. Nah, di PHP form dia itu sama aja, mirip-mirip dengan ini. Sekarang kita coba lihat, ini dia itu welcome PHP, method post, metodenya itu post. Terus kita coba name input type text, name BR. Oke, dia tuh seperti ini. HTML form with method post. Dan coba kita lihat. Ini sama aja sih kayak begini. Sama aja.
Dan sekarang kita coba seperti ini. Kita coba. Ini kan udah lihat kayak ada nggak tahu ini apa. Dan aku mau coba dulu. Kita coba dulu ya guys. Welcome PHP Eko dollar post name, lalu kita tutup dan kita kasih BN. Nah, terus kita tulis lagi your email address is PHP Eko. Kita langsung aja coba. Oke, other email. Coba. Di sini. Name email. Tunggu dulu, kita lihat terlebih dahulu. Oke guys, jadi kenapa kemarin codingan ini tuh error? Karena ini tuh harusnya di file satunya. Jadi kita harus bikin file lagi yang bernama welcome PHP sesuai dengan action dari ini. Ini itu nama file ya. Makanya itu harusnya eh apa namanya di file baru yang bernama welcome PHP. Jadi kita langsung aja tulis welcome.php. Sabar ini rada-rada. Oke, kita lihat dulu. Oke, mana welcome PHP? Nah, oh, welcome PHP itu udah ada. Berarti kita harus bikin yang baru, guys. Welcome dua.php. Nah, sabar ya. Nah, udah. Kita langsung aja taruh ini dulu. Bentar ya. Apa sih?
Mana deh? Oke, oke guys. Oke guys, jadi kenapa tadi kemarin tuh file yang ini tuh error karena dia itu harusnya dia berada di file yang namanya welcome PHP. Oke, jadi dia ini harusnya di file baru. Nah, langsung aja kita Ctrl V, tapi sebelum itu dia harus diawali dengan pembuka ininya. Nah, kalian jangan melupakan dia. Oh, enggak, Deng. Ini kita kasih ini aja. Oke, terus ini. Oke. Oke, udah. Terus yang di sini itu kita hapus dan langsung aja kita refresh. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, langsung aja kita coba kasih masuk. Misalnya aku kasih masuk misalnya Incas. Terus emailnya itu incas@gmail.com. Kita submit. Oke, ini ada error ya. Kita lihat dulu. Website comment gender. Oh, sabar guys. Ini harusnya dua, oke? Karena nama filenya itu dua. Kita continue. Kita ulang ya. Kita ulang. Inches. Kita submit. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu di codingan selanjutnya itu kita, kalau misalnya tadi kita pakai post, sekarang kita tuh pakai get. Jadi di sini tuh, jadi di sini metodenya itu adalah get, actionnya tetap aja seperti itu. Lalu input type text name. Itu. Oke, ini cuman beda di situnya doang. Dan sekarang coba kita lihat. Sabar kita lihat dulu sini. Oh, ini kita ganti juga dulu codingannya. Ini harusnya di sini tuh get name PHP echo get. Di sini juga get. Oke, langsung aja kita jalankan. Dan ini kita kembali. Kita refresh. Kita pencet inches. Submit. Dan hasilnya bisa juga menggunakan get. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada PHP Form Validation. Nah, jadi nanti kita akan membuat PHP Form seperti ini. Oke.
Nah, langsung aja kita mulai dengan sabar. Kita lihat. Wow. Oke, jadi langsung aja kita coba ikuti codingan ini. Kita ikuti di sini. Oke, ini kita apa sih namanya? Kita kasih jadi komen dulu. Oke, langsung aja kita pakai ini lagi. Langsung aja di sini kita ketik yang pertama adalah PHP. Lalu, sabar, ini gue mau komen website. Oke, lanjut. Kita langsung aja tulis server
Oke, kita langsung aja coba. Ini udah selesai. Oke, sabar ya. Ini ada yang salah di bagian text area. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Terus kita langsung aja, misalnya inches, kita tulis inches nim 76. Terus kita itu female. Lalu kita sabar ya. Ini di bagian gender tuh ada yang salah. Oh enggak, itu memang seperti itu. Ini apa? Ini ini harus mana sih? Ini kasih nggak ada aja kan? Aneh. Setelah submit, nah kita ulang. Nah jadinya seperti ini. Inches, Putri, Nim, oh jangan. Inches, cantik. Terus kita pilih female. Wait, why the hell? Kenapa submit ini masih ada? Intinya begitulah ya, submit. Oke, ini ada yang error. Coba kita lihat ini apa yang error ya. Post. Hmm, oke sabar. Oke guys, jadi tadi tuh ada beberapa kesalahan. Yang pertama tadi tuh di sini harusnya C ya, bukan pakai S. Terus di bagian sini aku tambahkan seperti ini supaya dia itu bisa tervalidasi. Soalnya tadi tuh kayak under define array key bernama website, jadinya saya tambahkan ini supaya dia menjadi seperti ini. Nah, jadi pas kalian inputkan semua, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Nah, sekarang kita tuh akan masuk ke PHP form require fields. Oke. Wow. Oke, sekarang kita akan coba ini.
Kita coba kode ini. Nah, ini tuh untuk dia tuh require atau tidak. Oke. Jadi ini tuh sama mirip-mirip aja dengan yang tadi. Jadi kita akan tetap pakai yang tadi ini, hanya yang ini mungkin aku mau kasih komen dulu, apa? Aku kasih copy dulu baru komen, terus kita buat di line baru. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu. Di sini tuh kayak ada tambahan begitu, HTML head style. Jadi di sini tuh ada tambahan style. Nah, tambahan stylenya itu dia ini. Kita tambahkan di sini aja. Style titik error color ff 0000. Oke, terus kita titik koma, terus kita tutup dengan style. Oke, udah. Terus sekarang kita langsung aja lihat apa yang terjadi. Oke, jadi di sini dia tuh mau seperti ini. Ada R-nya, ini juga ada R-nya, gender R ini juga. Oh, dia tuh seperti ini guys. Wait ya, kita hapus dulu. Ini kita salin dulu. Ctrl C, terus kita enter. Nah terus di sini kita enter. Nah terus kita ada di sini Ctrl V. Oh ya, Ctrl C, baru kita Ctrl V. Nah name R, sama R, 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 dan terakhir R. Nah kalau misalnya udah langsung aja kita ini. Kita lihat if server request post. Nah ini tuh tertulis ada if ini. Oke. If server request method sama dengan post. Terus if kita tulis if empty post name name R sama dengan name is required. Required. Titik. Nah, terus ini kita hapus else. Oh, oke oke.
else pakai ini ya. Nah, karena aku udah ketik tadi di atas, jadi kita langsung salin aja. Ctrl V. Nah, terus kita lanjut lagi. If, Ctrl C, Ctrl V, 1, 2, 2, 3, 4, 5. If empty, post email. Ini kita tulis email. Terus ini email R, email is required. Terus di sini email. Terus website. Website. Sabar, ini emangnya tadi websitenya juga ikut websitenya beda ya? Aku nggak tahu intinya seperti itu. Nah, kita kasih begitu atau else website. Ini website. Terus ini komen. Ini komen. Ini juga. Terus ini. Oke, ini komen. Terus ini komen juga. Terus gender. Terus gender. Ini gender R. Terus gender is required. Terus gender. Terus gender. Terus functionnya test input. Data replaces. Oke. Kalau yang ini PHP form example. Terus dia class error require field span or method post action PHP HTML special chars server PHP cell input. Pertama itu name, input type text. Terus span class
sama dengan error PHP echo 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 name R email R website R input spam class error PHP gender R mana tadi? Oke, kenapa ini error di 155? Return data cannot redeclare test input previously. Ini enggak sih kayaknya. Coba ya kita. Aduh, ini sangat lempar banget dah. Ini kita anu semua dulu, kita Ctrl C. Oke, tunggu ya guys. Oke, jadi tadi saya lupa tambahkan ini function exist test input. Nah, jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kalau misalnya kita nggak isi nama dan emailnya, dia itu akan seperti ini ya. Misalnya, terus gini, dia bakal seperti ini. Dia harus diisi nama dan juga emailnya. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke form URL atau email. Nah, jadi di sini itu kita akan validate nama dan juga email dan juga URL-nya. Oke, jadi kita langsung aja coba lihat.
Sekarang kita coba lihat apa yang berbeda. Kita lihat dulu dari atas. Ini dia sama aja. Terus yang if server request method sama dengan post name error name is required, else name test input post name. Nah ini check if name only contain letters and white space. Oke, jadi di sini kita mau cek itu name-nya itu contain atau enggak dengan cara if rect match. Oke, A sampai Z, A sampai Z, dan tunggu sebentar, ini kenapa ada ini ya? Coba ini aku kasih cara dulu. Ini kenapa ada ini? Kita coba ikuti aja ya. Intinya dia akan jadi seperti ini. Terus kita koma dan name. Nah, lalu di sini kita buka rating. Dia itu name and only letters and white space allow. Oke. Lalu di sabar. Mm, mm, mm. Kenapa ini jadi di sini, Anjay? Ah, gue ketik di sini, sial. Ctrl C. Banget. Nah, ini seperti ini. Tunggu, sabar. If dia di dalam, Cok. Dia di dalam. Oh, sabar ini mana sih pasangannya? Ini. Ini kan ini.
Nah, ini, ini, ini. Else. Di else pasangannya. Else-nya nih harusnya masuk ke sini. Si bocah. Well, 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 well. Na, na, well, 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 well. Terus kita lihat lagi yang bagian email. Nah, kalau bagian email dia itu mirip-mirip. Kita kontrol V aja dulu. Nah, dia tuh di sini filter var. Filter var. Terus dia tuh dalamnya email. Lalu di sini kita tulis filter validate email. Nggak ada sih. Kita buka terus tinggal add invalid. Invalid. Ih, kasihan. Invalid email format. Nah, terus kita next lagi di bawahnya. Website. Astagfirullahaladzim. Nah, itu setelah website. Ini supaya cepat kita langsung salin aja ya. Supaya cepat aja. Nah, deh, sebenci. Terus yang ini komen. Komen. Ini dia di bawahnya. Nah, di bawahnya kok. Iya. Ini tuh komen. Komen dia minta di ini udah tutup.
Pakai terus ini namanya apa anjay? Di sini siapa? Ini yang error. Ini, nih, nih. Gender. Lah, ini namanya gender, toleng. Yang komen mana? Komen ini. Komen nggak ada ininya ya? Komen, sabar. Atau emang nggak ada? Oh, nggak ada coy kalau mereka ini. Ini namanya gender. Nah, udah. Tes input. Ini kita tambahkan ini. Data. PHP, form example, span class, error, form method, echo, PHP sale, name itu punya span class, error. Gak ada, kita langsung aja. Next, yours. Kita langsung, oh jangan. Kita kembali dulu. Ada yang error. Stres gue ya. Gak apa-apa ini, like lempar gitu. Oke, jadi kalau yang ini tuh untuk validation, bukan validation sih sebenarnya, hanya gue malas ganti. Yang URL emailnya, dia tuh harus ada @gmail.com dan juga dia ini tuh harus hanya ini. Kayak misalnya nih kalau misalnya gue anu kayak gini. Nggak boleh ada angka misalnya di namanya. Nah, dia tuh nggak boleh. Dia tuh harus on letters and white space allow dan juga invalid URL. Jadinya seperti itu ya, guys. Nah, selanjutnya kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu codingan terakhir, yaitu form complete. Oke, oh ini udah nggak ada apa-apa sih. Ini udah komplit. Coba kita lihat dulu. Ini kayaknya harus disesuaikan. Di bagian name, email, website, ini kayaknya disuruh kasih masuk radio gitu atau semacamnya. Ini di bagian bawah. Kayak input type text, name,
Ini name value, kita tambahkan value. PHP name echo name. Ini nggak tahu kenapa disuruh kayak gini. Ini pokoknya katanya disuruh komplit. Terus ini input type, nama email, value. Ini kita salin aja dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, jangan lupa balas. Ini juga dibalas. Terus ini kita hapus. Jangan lupa ininya ya, soalnya supaya dia ini. Ctrl V. Terus yang ini email. Ini tuh website. Ctrl V. Terus gendernya type radio, name gender. Nah ini kita salin aja ya guys. Ctrl C. Itu sampai gender aja. Terus Ctrl V. Nah ini juga. Oke, ini cuma diganti yang ini. Ini juga. Oke, order Eko cepet. Oke, sekarang kita coba. Sabar. Oke, ini kalau misalnya, aduh, oh value-nya di sini guys. Dia di bawahnya. Agak sengaja. Oke,
Oke, kita langsung aja coba. Dan hasilnya seperti ini. Oh, wait. Nah, oke, jadinya seperti ini deh. Nah, ini kalau misalnya nggak ada error, terus kita ikuti yang komplit tadi. Kalau misalnya kalian mau tambahkan error tadi, kalian bisa tambahkan yang tadi aku hapus di bagian sini. Oke, mungkin itu aja pembelajaran super global dan firm pada hari ini. Baiklah, makasih.